Anda beli juga kalau Anda beli roti tawar? Selainya, Pak. Ya, Meses, meses, terus apa lagi? mentega. Mentega. Meskipun kalau saya lihat seringnya belinya margarin ya, bukan mentega. Oke, ya mentega. Terus apa lagi? Keju ya? Keju mungkin ya. Terus selain keju apa? Kental manis ya. Oke, itu untuk pengantar pertama. Terus yang kedua, biasanya mahasiswa kalau pergi ke kampus, di tasnya itu barang apa saja yang biasanya dibawa? Silakan dijawab. Apa? Kunci kosan, Pak. Apa? Kunci kosan. Ya, oke, kunci kosan. Apalagi? ATK, Pak. Laptop. ATK, laptop. Apalagi? Apalagi buku ya, ATK masuk buku masuk ATK ya. Dan surat menyurat biasanya ya yang perlu mungkin Anda urus. Oke, biasanya bangun pagi apa yang Anda lakukan? Ayo, Lihat jam, Pak. apa? Lihat jam. Ya jam, terus apa lagi? Kalau bangun pagi biasanya ngelakuin apa aja? Cuci muka, Pak. Cuci Sikat muka, gigi, Pak. sikat Cek notifikasi gigi. HP biasanya, Pak. Scroll TikTok, Pak. Tidur lagi, Pak. Jangan tidur lagi. Gawat, tidur lagi. Oke, itu ya, oke. Terlepas dari ininya ya. Oke. Semua tadi yang Anda sebutkan tadi, ya, tidur lagi, terus scroll TikTok gitu ya. Tapi bisa fokus ya scroll TikTok kalau bangun tidur ya. Oke, baik. Biasanya kalau Anda beli roti tawar, beli selai, meses dan lain sebagainya ke kampus, misalkan bawa ATK, laptop dan lain sebagainya, bangun pagi misalkan cuci muka, sikat gigi dan seterusnya. Sebetulnya itu semua menunjukkan perilaku ya, perilaku suatu objek pengamatan gitu. Jadi perilaku atau kebiasaan suatu objek ya, baik itu manusia dalam hal ini ataupun hewan gitu ya dan lain sebagainya, itu ditiru dalam konsep modeling di data mining yang kita sebut sebagai association rules mining. Jadi pada dasarnya semua kebiasaan atau perilaku ini diterjemahkan dalam bentuk aturan. Apa itu aturan, Pak? Aturan itu ya jika maka gitu ya. Kalau dalam konsep data mining, aturan itu secara sederhananya direpresentasikan sebagai jika dan maka. Contoh, jika saya beli roti tawar, maka saya beli selai dan meses misalkan gitu. Jika saya bangun tidur, maka saya tidur lagi, misalkan begitu ya. Nah, itu semua kan bentuknya aturan jika maka gitu ya. Ketika saya ke kampus, maka saya bawa ATK. Itu kan menunjukkan kebiasaan gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada perilaku human atau manusia ya, kecerdasan manusia seperti ini ditiru menjadi rules dalam data mining gitu. Dan digunakan di hampir semua bidang, terutama personalisasi. Contoh misalkan Tokopedia gitu ya. Tokopedia kalau misalkan Anda biasa mengakses smartphone misalkan begitu, maka di beranda awal itu yang muncul adalah rekomendasi-rekomendasi smartphone. Kalau misalkan Anda nonton Netflix misalkan, Anda biasa mengakses film-film kartun, maka yang muncul rekomendasinya adalah film-film kartun gitu ya. Nah, itu semua dipakai di Association Rules Mining. Jadi semua ini meniru human behavior ya, perilaku manusia dalam bentuk frekuen gitu. Frekuen itu jadi dalam otak kita tuh sudah terekam secara frekuen. Frekuen itu adalah yang sering. Nah, makanya
ada pepatah yang bilang kalau kita sering melakukan sesuatu maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau dalam data mining itu disebut frequent. Contoh misalkan, kalau misalkan Anda bangun tidur terus tidur lagi, dan itu frequent gitu ya, sering Anda lakukan, maka itu akan jadi kebiasaan gitu. Nah, kebiasaan ini direpresentasikan dalam bentuk asosiasi. Jadi otak kita tuh sudah tertanam gitu. Jika saya bangun, maka saya ngantuk dan tidur lagi gitu. Nah, gitu. Jadi buat bisa bisa saya nggak tidur lagi gimana, Pak? Biasakan bangun gitu. Nah, gitu. Itu kuncinya gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua, ini semua ditiru oleh data mining untuk menciptakan aturan asosiasi. Jadi, frequent, apa yang sering muncul, apa yang sering terjadi, itu akan menciptakan asosiasi, aturan asosiasi. Aturan asosiasi itu apa? Aturan jika maka. Ya. Contoh misalkan, yang paling frequent itu contoh frequent ya. Ya itu adik-adik semua nggak pernah nih yang lagi hit sekarang siapa ya? Kasus Ria Ricis misalkan ya. Tahu ya? Tahu kan ya semua ya? Misalnya Ria Ricis nih lagi hits gitu ya. Saya nggak pernah nih ngakses Ria Ricis gitu. Lalu tiba-tiba muncul di beranda YouTube saya gitu. Nah itu kenapa? Karena frequent. Frequent itu apa maksudnya? Orang-orang di sekitar Anda atau satu negara dengan kita itu senang mengakses seperti itu gitu. Jadi selain menunjukkan kebiasaan kita, frequent itu sebetulnya menunjukkan kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi dalam satu negara gitu ya. Nah jadi saya nggak pernah Pak ngakses ini nih, berita ini. Kok tiba-tiba muncul di beranda saya? Artinya orang-orang sekitar Anda tuh yang sering akses begitu. Makanya muncullah viral gitu ya. Viral, kan ada ya kasus viral. Viral itu sebetulnya kalau dalam bahasa data mining disebut frequent. Frequent atau sering diakses oleh orang. Nah, itu frequent ya. Nah, gitu. Jadi, frequent itu menciptakan aturan asosiasi. Maka jika seorang masyarakat Indonesia umurnya sekian gitu ya, dia mengakses YouTube dan tren di sekelilingnya misalkan orangnya senang akses berita Ria Ricis misalkan gitu ya, maka ya itu muncul di beranda Anda semua gitu ya. Meskipun nggak pernah akses gitu ya, itu frequent namanya gitu. Jadi komputer itu menciptakan aturan asosiasi sendiri. Inilah dasar pertama yang kita sebut sebagai komputer dalam tanda kutip bisa berpikir sendiri atau menentukan sendiri. Salah satu modelnya adalah association rules mining ini. Berdasarkan apa dia menentukannya? Berdasarkan ya kebiasaan orang, kebiasaan Anda, dan kebiasaan orang-orang di sekitar Anda. Nah itu hebatnya teknologi sekarang gitu. Konsep dasar association rules mining, jadi itu adalah prosedur, association rules mining itu adalah prosedur itu algoritma ya, yang tujuannya untuk mengobservasi ya, untuk melihat frequently occurring patterns, jadi pola-pola yang sering muncul ya, pola-pola yang sering muncul berkorelasi dan berasosiasi dari dataset gitu. Dari dataset gitu ya. Nah, ditemukan di berbagai jenis database seperti relational database, transactional database, dan order form repository. Nah, paling hits dari association rules mining ini adalah kita kalau ingin menentukan bundling produk. Bundling produk itu contohnya kalau di KFC atau di McD ada paket ayam satu, nasi satu, sama minuman satu ya, soft drink satu misalkan begitu. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena ya kebiasaan orang Indonesia. Kalau makan ayam harus ada nasinya, harus ada minumannya, muncullah paket itu gitu ya. Gitu ya itu. Jadi kita bisa membentuk bundling paket produk berdasarkan pola-pola transaksi pelanggan kita gitu ya. Oh, pelanggan kita sering nih beli paket produk ini dengan produk ini, kita bundling, jual dengan harga lebih miring gitu. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan penjualan ya, dan dalam bentuk lainnya. Nah, association rules itu dihasilkan dari frequent pattern. Jadi, Anda akan sering menemukan istilah association rules yang bersanding dengan frequent pattern mining. Jadi, association rules mining, frequent pattern mining itu dia
kembar tapi tak sama gitu ya. Jadi kalau frequent pattern itu tujuannya adalah menemukan yang sering ya. Jadi mana nih yang sering gitu ya. Kalau association rules mining itu kita mengekstraksi aturan jika maka, di mana aturan jika maka itu dihasilkan dari frequent pattern gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan association rules Anda harus definisikan dulu, harus identifikasi dan analisis dulu frequent pattern mining-nya gitu ya. Nah, contoh misalkan produk apa yang biasanya dibeli kalau beli PC gitu ya. Makanya kalau kita beli laptop itu kan biasa ada bundle tuh ya. Bundle dengan mouse-nya, bundle dengan headset-nya gitu ya. Karena ya itu berdasarkan perilaku orang gitu ya. Nah, aplikasinya yaitu basket data analisis seperti yang saya jelaskan tadi, bikin cross-selling produk, atau kalau di supermarket kenapa Macy's, terus roti tawar, terus selai itu ditaruh berdekatan ya karena untuk meningkatkan kemungkinan orang membeli. Karena kalau orang membeli roti tawar biasanya dia membeli Macy's dan juga membeli selai. Anda bisa bayangkan gitu ya, kalau raknya ditaruh berbeda gitu. Macy's-nya ditaruh di barat, ya, roti tawarnya ditaruh di timur, selainya ditaruh di barat gitu misalnya, sisi barat toko misalnya gitu ya. Terus begitu orang mau beli beli roti tawar, mana nih selai sama Macy's-nya? Nggak ada, nggak jadilah beli, malah nggak jadi orang beli gitu ya. Jadi diletakkan berdekatan karena itu berdasarkan perilaku customer-nya dan meningkatkan kemungkinan orang membeli produk itu gitu ya. Itu basket data analisis ya. Cross marketing ya, ini untuk bundling produk, cross marketing. Kalau basket data analisis ini untuk menganalisis apa yang sering dibeli barengan oleh customer sehingga kita bisa mengatur tata letak. Jadi association rules juga bisa dipakai untuk mengatur tata letak, salah satunya itu di supermarket ya. Katalog desain ya, mendesain katalog promosi misalkan gitu ya. Kampanye ya. Weblog analisis ini seperti ya di Tokopedia ataupun di Netflix ya. Jadi kenapa Netflix itu bisa memunculkan rekomendasi film dan Tokopedia bisa memunculkan rekomendasi produk, itu salah satunya dari weblog atau clickstream analisis. Serta kalau dalam bidang bioinformatika itu digunakan untuk DNA sequence analysis. Ya. Nah, ini contohnya supermarket. Anda bisa lihat pada suatu toko ya, in a store, pada suatu toko semua sayuran itu ditempatkan pada lorong yang sama. Semua produk-produk dairy ya, susu, keju, apalagi tuh produk dairy, yogurt gitu misalkan ya, all dairy item diletakkan pada tempat yang sama dan kosmetik juga dikelompokkan pada tempat yang sama. Jadi Anda bisa katanya ini investing time and resources on deliberate product placement like this not only reduce customer shopping time but also reminds the customer what relevant items. Nah itu. Jadi kalau kita menempatkan pengelompokan produk berdasarkan pola customer kita, itu kita bisa menghemat waktu customer kita berbelanja, ya. Terus meningkatkan kemungkinan customer memberi produk pelengkapnya, ya, produk pelengkapnya seperti roti tawar dengan selai tadi. Gitu. Jadi kalau kita taruh berdekatan, dia beli roti tawar, dia lihat ya, awalnya pengen beli roti tawar doang nih. Terus lihat ada selainya di kanan. Oh ya, saya sepertinya butuh selai juga ya itu. Itu yang dimaksud dengan also reminds the customer of what relevant item. Jadi meningkatkan kemungkinan customer membeli produk komplementarinya atau produk pendukungnya yang mungkin dia tertarik untuk beli gitu ya. Nah itu. Nah, jadi apa association rules mining? Association rules mining itu secara sederhananya adalah jika dan maka gitu ya. Jika X maka Y. X ini bisa beberapa item, Y ini bisa beberapa item. Contoh, jika dia beli roti tawar, maka dia beli selai dan meses gitu. Nah, jadi kan dua item tuh ya, selai dan meses gitu. Jadi X ini bisa dua item, bisa satu item ya, tergantung konteksnya. Contohnya lagi kalau X-nya dua item, jika dia membeli
roti tawar dan selai, maka dia juga membeli meses gitu misalkan. Nah, X adalah anteseden, Y adalah konsekuen. Ya. Contoh jika hujan maka buka payung. Hujan itu adalah anteseden, buka payung adalah consequence. Nah, perlu dicatat bahwa rules ini tidak mengekstrak preferensi individual, melainkan mencoba menemukan hubungan antara sejumlah elemen dari data transaksinya. Jadi dia tidak mengekstraksi preferensi individual, tapi yang dia coba adalah yaitu menemukan elemen-elemen pada transaksi tersebut gitu ya. Nah, ukurannya dari mana? Ukurannya itu dari support gitu ya. Support. Jadi support itu pertama dihitung. Jadi misalkan contoh nih ya. Setelah kita ekstraksi gitu. Setelah kita ekstraksi, maka jika customer membeli roti tawar, X-nya ya, roti tawar, Y-nya, maka dia membeli selai. Ya. Ada lagi, jika customer membeli roti tawar, maka dia membeli misalkan kacang gitu ya. Nah, ini nilai supportnya. Ya, misalkan 80% atau 0,8 ya. Nah, kacang ini misalkan 0,20%. Atau misalkan yang 20% lah, 5% atau 0,05 ya. Oke. Nah, kalau nilainya seperti ini, artinya kejadian customer kita membeli roti tawar dan selai, jika dia membeli roti tawar, maka dia membeli selai, itu adalah 80%. Artinya apa? Dari, katakanlah kalau datasetnya ada 100 transaksi ya, ada 100 transaksi, maka dari 100 transaksi ini ada 80 transaksi yang kalau dia beli roti tawar, maka dia beli selai gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau roti tawar sama kacang itu 5%. Artinya dari 100 dataset ini, ya kejadian customer membeli roti tawar atau dia membeli roti tawar dan kacang, maka dia membeli kacang itu hanya 5 kejadian saja. Nah, sehingga dari sini kita bisa yakin bahwa di dataset kita itu paling frekuen itu adalah yang ini. Itu paling frekuen. Paling sering muncul. Nah, sehingga apa? Sehingga ya roti tawar dekatkan dengan selai, jangan dengan kacang. Kenapa jangan dengan kacang? Karena ini jarang munculnya, cuma 5 dari 100 data gitu. Ya, ini yang frekuen, ini non-frekuen. Oke. Nah, itu untuk support ya. Support itu dihitung, sehingga dengan demikian support itu dihitung dari, yaitu, transaksi yang mengandung X dan Y. Kalau kasusnya tadi roti tawar dan selai, maka transaksi yang mengandung roti tawar dan selai berbanding total keseluruhan datanya. Kalau datanya 100, 80% misalkan, kalau misalkan 80 kejadiannya, total datanya 100, maka dia 0,8 atau 80%. Itu support. Ya, itu menyatakan seberapa sering transaksi X dan Y tersebut terjadi pada suatu dataset. Gitu. Nah, confidence itu beda. Confidence ini, ukuran kedua, itu menunjukkan seberapa yakin kita bahwa konsumen akan membeli Y jika dia membeli X. Contoh, gini. Ya, ini kan kejadian kalau dia beli roti tawar selai 80%. Nah, kejadian customer kita membeli roti tawar, ya, membeli roti tawar aja nih ya, tanpa mempertimbangkan selai, itu misalkan ada 90 kejadian ya. 90 kejadian. Roti tawar aja.
90 kejadian dari 100 ya. 90 kejadian dari 100. Nah, sehingga dari 90 kejadian ini kita lihat kalau dia beri roti tawar maka dibeli selai berapa? Ya. Oh, ternyata 80 gitu ya. Roti tawar, selai. Oh, ternyata 80 kejadian. Sehingga probabilitasnya berapa? Ya tinggal sama dengan 80 bagi 90 ya. 0,8 gitu. Jadi support ya. Kita bisa lihat support untuk roti tawar selai itu berapa tadi? 80% kan? 80%. Sedangkan confidence-nya adalah 0,88 89 ya, 89% gitu. Ada pertanyaan untuk ini? Ngerti semua? Kalau nggak ngerti, tanya ya, biar saya bisa ulang. Confidence itu menunjukkan ya, kalau seberapa yakin kita kalau dia beli roti tawar maka dia beli selai. Nah, dengan cara apa? Ya kita cari ada banyak dari 100 data ini berapa banyak customer beli roti tawar. Oh, ternyata 100 misalkan gitu. Sorry, ternyata 90, 80 90 kejadian. Lalu kita cek berapa banyak customer kalau beli roti tawar beli selai. Oh, ternyata 80 kejadian. Berarti ya tinggal 80 bagi 90. 0,89%. Keyakinan kita kalau dia beli roti tawar, dia beli selai. Sedangkan support itu dibagi keseluruhan data. Jadi dari 100 data ada berapa banyak kejadian kalau dia beli roti tawar, maka dia beli selai gitu ya. Nah itu ada beberapa rules lainnya seperti leaf ya. Leaf ini adalah transaksi yang mengandung X dan Y dibagi transaksi yang mengandung X. Artinya ini adalah apa tadi? Transaksi containing both X and Y dibagi transaksi yang hanya mengandung X. Ini berarti apa tadi? Support atau confidence? Yang bagian atas ini. Support atau confidence ini? Halo? Yang bagian atas ini core support atau confidence? Ya, silakan. Jawab aja, nggak apa-apa. Ayo, silakan dijawab dong. Nggak usah takut ya. Nggak masalah. Namanya kita proses belajar. Kalau misalkan ngerti semua, mendingan nggak usah kuliah. Langsung kerja aja. Namanya proses belajar itu pasti salah, itu wajar. Silakan. Confidence, Pak. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Arya, Pak. Arya. Ya, ini confidence ya. Ingat confidence itu jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dibandingkan transaksi X saja. Yang menyatakan seberapa yakin kita kalau dia beli X, maka dia beli Y juga gitu. Kan logiknya begitu. Dibagi fraksi transaksi yang mengandung Y gitu ya. Ini, kalau nilainya itu lebih besar dari 1, maka dia asosiasinya sangat tinggi antara Y dan X. Lebih besar valuenya, ya, lebih besar kemungkinan customer kita akan membeli Y jika dia membeli X gitu. Nah, Leaf ini dijadikan ukuran yang membantu manajer toko untuk menentukan placement atau penempatan produk di aisle. Jadi semakin tinggi nilai Leaf, maka semakin berasosiasi dia. Ya. Gitu. Jadi ada tinggal bagi aja nih fraksi dari transaksi yang mengandung Y gitu ya. Jadi confidence-nya dibagi support ini sebetulnya. Kan fraksi yang mengandung transaksi Y, support untuk Y saja gitu. Jadi berapa transaksi yang dari 100 data, berapa transaksi yang hanya mengandung Y saja gitu ya. Atau yang mengandung selainya saja gitu.
Dari 100 data misalkan 80 berarti ya 0,8 gitu ya. Berarti ini 0,89 dibagi 0, ya kalau kita lihat nih ya, if-nya dari ini. Ya berarti tinggal sama dengan confidence-nya ya 0,89 dibagi 0,8 ya. Yang hanya mengandung Y saja gitu ya. Y berarti selai saja ya. Selai itu berarti bukan 0,8. Misalkan yang mengandung selai saja itu ada misalkan katakanlah 85 data, berarti 0,85. Nah, hasilnya kan 1,04. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara roti tawar dengan selai ini sangat tinggi gitu. Sehingga kalau kita jadi manajer toko, taruh aja. Dekatkan itu roti tawar. Karena hubungan asosiasinya tinggi, jangan ditaruh jauh-jauh gitu ya. Gitu. Ya, itu lift. Nah, ini contohnya. Contoh perhitungannya. Pertama, kita harus tentukan dulu minimum support sama confidence-nya untuk mereduksi jumlah rule ya, jumlah aturan. Jadi kalau tidak kurang dari 50% support dan confidence-nya, maka kita akan ambil rule-nya gitu. Cara menentukannya gimana, Pak? Yaitu judgment, try and error ya. Kita coba 50 ada nggak rule-nya, kita coba 40 ada nggak rule-nya gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan di sini. TID ini adalah kode transaksinya. Ini nggak usah dipikirin. Jadi transaksi pertama dia beli bir, nuts, and diaper. Transaksi 2 beli bir, coffee, dan diaper. Nah, kalau kita lihat nih association rules-nya untuk support dan confidence, berapa support untuk bir jika dia beli bir maka diaper? Kita cari nih yang mengandung bir dan diaper ada berapa banyak? 1 ya. 1 nomor yang ini 1. Saya pakai laser pointer aja. Ini 1 ya, bir dan diaper. 2, 3. Transaksi keempat, kelima nggak ada. Berarti 3/5. 3/5 berapa? 60% ya. Lalu confidence-nya kita hitung. Bir dan diaper. Bir dan diaper 1, 2, 3. Ada 3 dibagi bir saja. Dibagi bir saja. Bir aja hitung. 1, 2, 3. Ya. Di keempat sama kelima nggak ada kan? Berarti 3 bagi 3, maka hasilnya 100% gitu ya. Lalu diaper dan bir, ini akan berbeda. Jadi, kalau kita balik gitu ya, jika customer beli diaper, apakah dia beli bir? Diaper itu popok ya, popok. Jadi kita sudah tahu nih, kalau dia beli bir, maka dia beli diaper, supportnya 60%, jadi ada 60% kejadian, dan confidence-nya 100%. Jadi kita 100% yakin bahwa dia beli bir dan diaper sebanyak 60% kejadian. Nah, kalau kita balik, diaper dan bir, apakah sama, Pak? Belum tentu. Belum tentu ya, kalau dia beli diaper, maka dia beli bir. Supportnya akan sama ya. Saya sampaikan supportnya akan sama, tapi confidence-nya akan berbeda. Kenapa beda? Coba lihat nih, diaper bir kita hitung ada 3 diaper bir. Nah, karena diaper sebagai antecedent, maka yang dibagi kita hitung adalah diapernya. 1, 2, 3, 4. Diapernya ada 4 nih, 4 kejadian. Maka 3 bagi 4 adalah 75% gitu ya. Nah, ini salah satu algoritma yang populer gitu ya di association rules mining, sama namanya adalah a priori. Ya. Caranya adalah pertama kita punya database transaction. Lalu dari database transaction ini kita hitung A-nya berapa, B-nya berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Karena minimum supportnya sudah kita tentukan 2, jadi yang di bawah 2 kita tidak ambil, ya D kita remove. Tinggal A, B, C, dan E. Ya 2, 3, 3, 3. Lalu kita pasangkan, ya. AB, AC, AE, BC, BE, CE gitu ya. Kita pasangkan dari 4 ini. Ya, terus kita hitung berapa banyak AB, AC, AE, BC, BE, dan CE. Hitung di sini. AB 1, AC 2, dan seterusnya. Kita remove yang di bawah 2. Lalu kita pasangkan 3. Yang sisa kan AC,
BE ya. Ya, AC, BE ya. Sini, AC, BC, BE, CE. Nah, lalu kita coba pasangkan. ABC bisa nggak? Oh, nggak bisa karena AB sudah di-remove. Ya. ACE bisa nggak? ACE. Nggak bisa karena AE sudah di-remove ini. Yang sisa satu-satunya adalah BCE. Ya, BCE berarti terakhir kalau kok dua kombinasi, jika A maka C, jika A maka B, maka yang kita ambil adalah yang AC, BC, BE, dan CE. Tapi kalau tiga kombinasi, BCE saja, gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh Python ya, yang bisa Anda coba. Saya punya store data, di sini Anda bisa download storedata.csv ini di Kaggle. Ya. Untuk association rules, Anda cuma butuh pandas, numpy, sama mlextend. Ya, ini untuk association rules-nya. Dan bentuk datanya seperti ini. Ya, ini mewakili satu transaksi per barisnya. Lalu ini contohnya. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini contohnya. Nah, ini hasilnya. Contohnya milk breed. Ya, milk breed supportnya, antecedent supportnya 0,25, consequence supportnya 0,6, confidence-nya 0,8. Jadi ada 80% keyakinan kita gitu ya. Nah, supportnya aja 0,2. Jadi datanya yang mensupport ini cuma 20% gitu. Nah, nanti silakan dicoba ya untuk Python ini ya menggunakan contoh ini menggunakan Python, dan seperti biasa silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Silakan jika ada yang pertanyaan. Ada yang ingin bertanya silakan. Ini cukup populer ya di kakak-kakak kelas Anda, banyak nih yang ngerjain TA ini. Tapi yang jadi tantangan kalau TA ini adalah bisa nggak dapat dataset transaksinya itu gitu, transaksi per customer-nya itu gitu. Itu aja. Kalau bisa dapat itu, udah beres itu 60% sampai 70% kerjaannya. Oke. Kalau tidak ada, kelasnya saya cukupkan sampai sini. Saya minta Anda nyoba ya. Nyoba tentang association rules mining. Nanti silakan dikumpulkan ke Google Classroom seperti biasa. Kelasnya saya cukupkan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.